Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa, saluran yang menjadi telinga dan juga mata kalian pecinta tim nasional Indonesia. Dan kali ini kita akan masih membahas soal rapor pemain Indonesia abroad. Jadi pemain Indonesia yang berumput di luar negeri, karena sudah berlangsung hari Sabtu kemarin, beberapa pemain sudah bermain dan juga sudah kita bahas, bahkan juga ada yang main hari Jumat, yaitu Asnawi Mangku Alam yang bermain 1-0 Port FC menghadapi Buriram. Dan kita akan kita akan membahas mereka yang bermain di hari Minggu, ya, hari Minggu dan juga Senin subuh. Ya, ini gue rekam jam 1:20 pagi, ya, Senin waktu Indonesia Barat. Dan ada beberapa pemain yang menarik untuk kita bahas di sini. Ada Bang Jai dan juga ada Shan Patinama. Tapi sebelumnya gue mau mengingatkan, di akhir perbincangan ini kita akan bahas soal wasit di PON yang memimpin pertandingan antara Aceh dan juga Sulawesi Tengah, ya. Dan juga tentunya pemain yang melancarkan Bogo Mentah dan di mana standing point gua. Tapi nanti itu akan kita tinggalkan sejenak. Kita akan bahas dari raport pemain abroad. Ada dua pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan kemarin karena mengalami masalah. Memang ada yang beberapa nggak main karena kelihatannya belum fit, ya, misalnya Ragnar Ortmangun atau Marcelino Ferdinand. Tapi dua pemain ini mengalami sedikit masalah. Yang pertama adalah Sandy Walsh. Semua kalian sudah mungkin tahu kemarin penyebabnya apa. Ada sedikit masalah di lututnya, jadi disedot ada semacam cairan. Dan ini cedera ringan lah. Dia tabrakan saat menghadapi pertandingan waktu melawan Australia. Dan juga Justin Hubner, itu mengapa dia nggak muncul di Wolverhampton Wanderers Under 21, karena agak sedikit ada masalah. Ya, nanti gua akan sertakan juga gambarnya, atau mudah-mudahan dari tadi, supaya kalian ada sedikit gambaran lah situasi dari dua pemain ini. Mudah-mudahan cepat sembuh keduanya. Dan ya, kita senang lah mereka ditangani. Gue yakin dokter di Belgia dan juga di Inggris adalah dokter-dokter terbaik, salah dua dokter terbaik di dunia. Ya, kita kali ini ke Jai Itses, ya. Bang Jai kemarin agak lunglai karena dibantai oleh AC Milan 4-0. Bahkan gue juga sempat live reaction. Kalian juga yang sempat bergabung juga nonton di awal-awal bagaimana kita sudah langsung dibikin terkulai, ya, dengan gol dari Theo Hernandez. Ini gol yang sebenarnya sangat disayangkan banget. Jadi gini, bukan kita atau gue membela Jai Itses karena Indonesia, ya, tapi memang kiper dari Venezia ini, nih namanya gue juga Jesse Joronen, ini memang parah banget, teman-teman, ya. Jadi gol pertama dari Milan itu, Theo Hernandez itu sebenarnya pertama itu diawali dari kesalahan di lini tengah, kerebut bola, kemudian Rafael Leao back pass, Theo Hernandez datang overlapping, kemudian shooting dengan kaki kiri. Nggak terlalu kencang lah untuk ukuran kiper kelas Serie A, harus itu bisa diatasi. Tapi kemudian kiperan nangkep ayam, jadi kena kolong, masuk ke kolong, kena kaki sedikit, mental ke dalam, akhirnya gol. Nah, ini mungkin yang menentukan mental dari para pemain Venezia. Kemudian nggak berjarak lama lah, ya, mungkin hanya beberapa menit, sekitar dari menit kedua lalu ke menit ke-16 itu gol tandukan dari Gabbia, backnya Milan. Ya, ini memang agak susah lah diantisipasi. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi memang kejelian juga dari Gabbia yang menyambut bola sepak pojok. Nah, tapi gol ketiga ini kembali kesalahan dari Joronen, kiper dari Venezia. Ya, ada sebuah shooting yang sebenarnya untuk ukuran dia lagi-lagi harusnya itu bisa ditangkap dengan lengket. Ya, atau kalau dia ragu, kalau kiper tuh biasanya dihalau aja, ditonjok gitu, ya, biar jauh sekalian. Tapi ini malah dia coba tangkap, malah akhirnya mental, kemudian dicoba diambil oleh Tammy Abraham, ini mantan striker Chelsea, ya. Dan kemudian malah dilanggar sama Joronen, akhirnya penalti yang kemudian dieksekusi oleh Pulisic. Nah, gol keempat itu juga karena pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain belakang Venezia, bukan Bang Jai, kepada Rafael Leao, sehingga akhirnya ada pelanggaran dan dieksekusi kali ini oleh Tammy Abraham. 4-0, ya, selesai gitu, ya. Jadi agak menyedihkan karena saat ini Venezia berarti terpuruk di papan bawah klasemen, bahkan di paling bawah, dengan 1 poin, dengan koleksi 1 poin dari 3 kali kalah, 1 kali imbang, ya. Jadi kita agak ngeri juga nih kalau sampai Venezia degradasi.
ya takutnya ini mempengaruhi mental dari Bang Jai itu sendiri. Walaupun gue yakin, kalaupun itu skenario yang paling kita inginkan terjadi, gue yakin banget banyak yang mau menampung Bang Jai, tim-tim dari kasta atas Serie A ya. Dan sedikit gue bocorkan ke kalian, jadwal Venezia setelah ini adalah akan menjamu Genoa tanggal 21 September ya, weekend Giornata berikutnya, Giornata kelima. Kemudian nah ini dia berat nih, lawan tim kesayangan gua juga AS Roma. Kali ini gantian, nanti kita akan live reaction dan pertanyaan ini akan diajukan ke gua, milih Roma atau milih Venezia. Ya kalau gue sih udah jawab waktu itu sebenarnya. Kalau tim kesayangan gua kita ketemu dengan yang ada Indonesianya, kalau di pertandingan itu gua kasih aja lah buat orang Indonesia. Yang penting nanti di sisa 36 pertandingan tim yang kita suka itu menang gitu. Ya, jadi tanggal 29 September Venezia akan away ke Olimpico menghadapi Roma. Kemudian setelah itu tanggal 5 Oktober itu nanti akan away ke Hellas Verona yang sekarang juga lagi perform di papan atas. Jadi ini tidak mudah. 3 pertandingan ke depan Venezia harus bisa ya meraih poin sebanyak mungkin ya sebelum nanti international break, dan akan kembali ke tim nasional Bang Jai untuk mengawal ini pertahanan Indonesia menghadapi Bahrain away tanggal 10 Oktober dan 15 Oktober ke Qingdao, China ya, di pertandingan keempat kualifikasi Piala Dunia grup C. Yaitu dari Bang Jai, semoga cepat bangkit timnya dan juga performa dia secara individu. Nah, 2 pemain tadi udah gue bahas, Sandy Walsh dan Justin Abraham nggak bisa main. Nah, kemudian ada satu lagi pemain yang agak sedikit shine, bersinar ya, walaupun tidak banyak menit yang dapat, yaitu Sean Patinama. Sean Patinama kemarin memang ditampilkan ya. Kita lihat bagaimana dia bersama Eupen itu dia dimasukkan menit ke 83 menggantikan Regan Charles Cook. Ini adalah striker mereka yang mencetak gol sebenarnya. Jadi timnya si Sean Patinama ini Eupen unggul lebih dulu awal-awal, tapi kemudian dibalikan jadi 3-1 sampai menit ke 79, baru sekitar menit ke 83 Sean Patinama masuk ya. Mungkin untuk kalau kita lihat agak lucu juga ya, timnya ketinggalan tapi kemudian yang dimasukkan back. Jadi mungkin untuk mempertahankan untuk tidak kebobolan lebih banyak lagi. Jadi udah tau lah mereka bakal KO. Tapi ya apapun itu, menurut gue agak sedikit lumayan senang lah. Paling enggak Sean Patinama bisa dapat minute play walaupun tidak full. Mudah-mudahan di laga berikutnya itu Eupen akan away ke Lierse, tim kecil. Mudah-mudahan dia dapat minute play. Oke, itu last but not least, ini yang kalian mungkin tunggu-tunggu. Hal yang kontroversi terjadi di PON Aceh Sumut. Ini adalah salah satu mungkin PON terburuk dalam sejarah Indonesia mungkin ya. Dari segi makanan, dari segi infrastruktur pertandingan, dari segi juga kepemimpinan wasit, terutama di sepak bola yang kemarin akhirnya viral kemana-mana. Kita lihat bagaimana ada bogem mentah yang dilepaskan oleh salah seorang pemain Sulteng, kalau nggak Sulteng ya, Sulawesi Tengah. Kalau Sultra, Sulawesi Tenggara. Yang akhirnya ya jadi ramai kemana-mana dan bahkan menjadi isu yang agak sedikit liar. Bahkan akhirnya ini sempat ya, untung direspon dengan cepat ya oleh PSSI, dalam hal ini Bang Arya Sinulinga. Jadi untuk menghindari juga kesempatan bagi orang-orang yang nggak suka dengan perkembangan timnas saat ini untuk sebagai pelor untuk menyerang gitu. Jadi harus cepat diantisipasi. Jadi beda orang yang berkritik karena cinta ya, seperti kita ini kan kita kritik juga ya kepemimpinan wasit. Nanti gue akan kasih standing pointnya. Tapi beda yang nah ini ada lobang nih atau kesempatan untuk nyerang nih, beda gitu. Jadi kita bisa orang kan bilang, wah ini bukan kita untuk mengkritik, beda sense-nya gitu. Ya ini kita juga ngekritik, cuman nggak seperti itu ya, langsung kayak merembet kemana-mana gitu. Jadi memang ada isu dengan kepemimpinan wasit. Kita harus fair juga menilai, itu wasitnya memang super parah ya. Kelihatan banget berat sebelah. Udahlah, kita nggak usah menutup mata, kita harus biasa juga menunjuk hidung saudara kita sendiri. Jangan biasakan menutup kekurangan atau kesalahan yang menjadi, walaupun dia saudara kita atau teman kita, tapi bukan mempermalukan, dengan tujuan adalah untuk memperbaiki supaya next time tidak terulang kembali. Karena kalau kita biasa permisif, kita nggak enakan, kita kapan berubah? Bangsa kita akan begini terus ya. Jadi juga kepemimpinan wasit jelas itu nggak usah profesor, anak umur 5 tahun pun tahu bahwa kepemimpinan itu luar biasa parah ya. Di luar ada satu yang paling menjadi punchline-nya yang
diving kemudian dikasih penalti, dan bahkan posisi wasit itu deket loh. Ini kita juga mesti secara clear menilai ya, kecuali wasitnya itu kan ada, kalau kalian tahu ada serangan balik ya, kadang-kadang wasit agak ketinggalan. Ya karena gue pernah jadi wasit nih teman-teman ya, walaupun cuma 3-4 kali. Jadi kadang-kadang kalau ketinggalan kan, selain dia jaraknya jauh, kemudian dia sambil berlari, itu fokus mungkin agak hilang. Jadi kalau ada kejadian mungkin kita agak skip, itu wajar. Ini enggak, itu dalam posisi dia standstill, artinya dia menunggu di dekat kotak penalti wasitnya. Kejadiannya deket banget dan bahkan tidak terhalang oleh pemain. Itu clear, harusnya bukan penalti, tapi ditunjuk penalti. Tapi di luar itu pun banyak teman-teman ya. Ada yang dihajar mukanya pemain Sulteng tapi nggak penalti, nggak pelanggaran. Tapi giliran pemain Aceh dihajar, kartu kuning atau kartu merah, gue lupa gitu. Jadi banyaklah kejadian-kejadiannya yang mungkin kalian bisa lihat sendiri di berbagai lini media massa atau platform sosial media. Tapi memang gue setuju, gue yakin kalian juga nggak sabar mengatakan itu. Memang tindakan memukul, menonjok wasit itu tidak benarkan. Tapi sebagai regulator di sini, federasi itu nggak bisa membiarkan ini salah tapi nggak boleh mukul. Itu terus begitu, selalu begitu setiap kejadian. Iya ini salah tapi nggak boleh mukul, ini salah. Terus gimana nih? Ya keadilan kan lama-lama. Gue jangan sampai kalian salah tangkap ya, tapi keadilan kadang-kadang mencari jalannya sendiri kalau tidak ada ketegasan dari federasi. Maka gue bilang tadi di awal, gue senang Bang Arya dalam hal ini mewakili federasi memberikan respon yang cepat, dan bahkan beliau mengatakan katanya PSSI sudah meminta untuk menginvestigasi dan juga mengusut, intinya menuntaskan masalah ini supaya akarnya jelas, solusinya juga jelas. Jadi semuanya yang salah harus secara adil harus diproses ya. Jadi gue bukan membenarkan, bisa mengerti kenapa Zulkifli Syukur sebagai pelatih dari Sulteng yang marah dengan kepemimpinan wasit ya. Tapi sekali lagi, marah aja nggak berhenti di situ. Sebagai pihak yang punya tools, yang punya alat untuk membenahi ini semua, disinilah kita memberikan kritik, memberikan masukan, mengkoreksi kepada federasi untuk segera mengusut masalah ini supaya nggak terulang kembali ya. Karena takutnya bahkan udah ada beberapa wacana, gue dengar PON ini mau dihilangkan karena pada akhirnya ujung-ujungnya cuma untuk aksi gengsi-gengsian tuan rumah ya, bahkan membajak atlet dari wilayah lain demi untuk gengsi provinsinya menang. Dan selalu itu sangat kental sekali, unsur tuan rumahnya harus menang itu kayaknya kuat sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, maaf ya, kita nggak tahu nih apakah ini jadi ajang apa begitu ya, bangun stadion apa segala macam, habis itu terbengkalai ya. Kalau di bahasa empirisnya itu adalah white elephant ya. Jadi kita bikin satu event, mengucurkan uang banyak untuk membangun infrastruktur, tapi legasinya nggak ada, akhirnya jadi sarang burung gitu. Makanya atau jadi ya abandon lah ya, terbengkalai, padahal harusnya duit segitu tuh bisa untuk hal-hal yang lebih positif gitu. Tapi ya gue nggak mau sampai ke situ ya. Kalau bisa jangan ponnya yang dihilangkan tapi dibenahi. Nah ini yang mungkin menjadi masukan supaya hal-hal serupa tidak terulang lagi. Artinya tidak ada juga ketidakpuasan karena ketidakadilan wasit yang masif. Kalau adil 100% nggak mungkin, tapi paling nggak ya seperti Liga 1 lah yang sudah mulai membaik dengan adanya VAR. Kan kita lihat kan jelas itu ya, dan itu kita dorong PSSI untuk melakukan itu, terutama di cabang sepak bola di PON gitu ya. Jadi standing point gue jelas, semuanya harus dibenahi. Kita nggak bisa membenarkan satu pihak manapun karena ini adalah kesalahan kolektif. Oke, itu dia sajian gue untuk hari Senin kalian. Gue buat ini yang seperti gue bilang tadi, subuh. Jadi ketika gue tidur, mungkin nanti kalian mulai bangun beraktivitas, kalian sudah dapat sajian, nonton, mungkin juga insight baru. Dan tentunya insight gue tidak sempurna. Mungkin kalian punya pendapat lain, kritikan, saran atau apapun, silahkan tinggalkan komen di bawah. Kita berdiskusi dengan sehat supaya sepak bola kita, khususnya tim nasional kita, semakin maju, berjaya, dan mudah-mudahan lolos ke Piala Dunia. Terima kasih teman-teman, selamat memulai aktivitas hari Senin dan sehat selalu buat kalian. Bye-bye.